Ibu Guru, kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Hari Cahyadi ST, kepada Bapak Wakil Kurikulum Bapak Dihar Simapura, kepada Ibu Elinda Ramasari selaku Wakil Bidang Kemuridan, dan kepada Bapak Ibu Guru, teman-teman rekan sejawat yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Guru penggerak, menggerakkan. Satu kali lagi ya. Kita gerakan lebih keras lagi suaranya ya. Guru penggerak, menggerakkan. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Oke ya Bapak Ibu, terima kasih gamesnya. Mudah-mudahan mencairkan suasana ya menurut. Saya juga baru tahu nih, seru juga. Kalau anak-anak yang mungkin nggak ngeh, Iya. kok bisa dari sini ke sini? Terus nggak boleh, nggak boleh. Saya juga gitu. Oh ternyata awal dan akhirnya. Itu kata kuncinya yang akhir menjadi awal. Ya. Oke, nanti kata kuncinya bisa berubah. Misalnya yang ketiga yang menjadi pertama. Ya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, sekali lagi izin, mohon maaf bukan maksud menggurui. Saya hanya mencoba menjalankan salah satu tuntutan yang ada di program Guru Penggerak tentang demonstrasi kontekstual di modul 1.3. Jadi selama mengikuti program Guru Penggerak ini, saya sudah masuk di dalam modul hari ini 1.4. Alhamdulillah akhirnya berjalan satu modul, walaupun rasanya tuh satu modul saya udah selesai hari ini, tiba-tiba muncul lagi satu lagi, nggak habis-habis ya Bu Nur ya. Sampai modul berapa itu Bu Nur? Sampai modul 4, sampai modul 3. Tapi satu modul itu anaknya banyak. Semuanya ada 10 ya. Mohon doanya, mudah-mudahan bisa saya selesaikan. Di awal modul saya belajar di modul 1.1 itu belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Insya Allah teman-teman di sini sudah mengakses PMM Bu. Jadi kurang lebihnya teman-teman sudah memahami tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di mana seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu bahwa dalam filosofi Ki Hajar Dewantara pendidikan itu berpusat kepada murid. Ya. Kalau dulu gurunya ngajar bla 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 bla, sekarang yang dikedepankan adalah pendidikan yang berpihak kepada murid. Di mana kita seorang guru ini hanya sebagai petani yang menanam padi atau menanam cabai ya. Di rumah suami saya sibuk petani cabai, tapi saya ngurusin ya. Ketika kita menanam cabai, kadang ada orang yang senang deh Bu cabai, boleh nggak saya bawa pulang? Akhirnya saya kasih satu pohon cabai. Tapi beberapa waktu kemudian mereka bertanya, kenapa ya Bu pohon cabai saya kok nggak subur, nggak tumbuh tinggi, bahkan tidak berbuah. Inilah peran kita sebagai guru. Kita mungkin nggak bisa mengubah pohon cabai itu menjadi pohon-pohon yang lain ya, misalnya pohon anggur atau pohon durian sekalipun ya, itu mimpi kita terlalu jauh. Tapi kita bisa membuat pohon cabai itu menjadi pohon cabai yang tumbuh dengan subur, yang berbuah, yang menghasilkan cabai yang bisa dimanfaatkan. Jadi di modul 1.1 kami diingatkan bahwa kita sebagai guru hanya menebalkan garis-garis yang sudah dimiliki oleh murid-murid kita. Mungkin murid kita ada yang jago menulis, ada yang jago matematik, ada yang jago puisi ya, atau ada yang kecerdasan naturalnya tinggi. Nah, tugas kita adalah hanya menebalkan garis-garis tersebut sehingga murid-murid kita ini menjadi murid yang memiliki hidup yang merdeka ya, hidup yang merdeka, yang selamat hidupnya di dunia. Nah, kalau kita
selamat di kehidupan di akhirat. Nah, di modul 1.1 ini juga disampaikan tentang capaian pendidikan nasional adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila, ya. Terwujudnya profil pelajar Pancasila. Lihat Bapak Ibu apa saja profil pelajar Pancasila? Ada lagunya ya kemarin ya. Kemarin kita udah nyanyi ya. Tapi saya belum hafal lagunya. Nah, ada apa kemarin? Beda ya? Hah? Oh ya, Delman beca. Delman ya. Gimana Bu Sri? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa Pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia. dan seterusnya. Adanya belum apa ya, berakhlak mulia. Apalagi Bu, berkebinekaan global, Gotong royong. bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif mandiri, ya. Jadi itu adalah capaian murid-murid yang diharapkan nanti akan memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya di modul 1.2 kami diajarkan tentang nilai dan peran guru penggerak, ya. Pada pagi hari ini salah satu peran dari seorang guru penggerak adalah mendorong kolaborasi antar guru dan menjadi coach bagi guru lain. Ini adalah salah satu upaya yang contoh yang bisa dilakukan dalam kegiatan guru penggerak, ya. Nah, selanjutnya masuk ke modul 1.3 tentang visi guru penggerak, ya. Kita mengetahui Bapak Ibu bahwa dunia ini terus mengalami perubahan yang sangat cepat. Nah, kita perlu belajar mengenali seberapa jernih perubahan-perubahan tersebut, ya. Nah, dan jangan sampai ketika kita belajar mengajar di sekolah kita kehilangan makna dan harapan. Padahal dengan adanya makna dan harapan, kita akan memiliki peluang yang lebih banyak untuk mencapai harapan-harapan kita. Nah, karenanya harapan-harapan itu bisa kita tuangkan dalam sebuah visi, ya. Visi ini adalah masa depan murid kita, dan masa depan murid kita berdampak pada masa depan bangsa kita. Semoga peran kecil kita di sekolah, peran kecil kita sebagai bapak ibu guru yang mungkin terlihatnya sederhana, tapi ternyata peran ini bisa membantu mengubah bangsa kita menjadi bangsa yang lebih maju. Karenanya diharapkan guru bisa berlatih memvisualisasikan harapan, ya, memvisualisasikan harapan atau harapannya itu mau seperti apa sih? Di sini ada bapak fasilitator saya, namanya Pak Jerry. Beliau orang Kalimantan, tidak pernah ketemu. Jadi fasilitator itu adanya di Kalimantan ya Bu Nur ya. Di Kalimantan, di Banjarmasin. Ini Bu Nur dan saya sendiri. Nah, dalam membuat visi kita bisa menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Ya, apa itu inquiry apresiatif? Adalah landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang. Ini mungkin hal-hal yang kalau dulu ketika membuat misi kita seringkali analisis SWOT ya Bu ya. Kelebihnya apa, kurangnya apa, tapi perubahan yang bisa saya lakukan dalam posisi saya sebagai guru IPA, yaitu pembelajaran IPA yang menantang murid untuk bernalar kritis. Ini adalah prakarsa perubahan saya. Berikutnya Pak Said. Nah, selanjutnya untuk membuat prakarsa perubahan ini ada tahapannya dengan bantuan ATAP namanya ya. Singkatan dari aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Asetnya apa? Aset yang kita miliki adalah anak-anak murid kita adalah makhluk yang unik, yang berbeda-beda cara belajarnya. Ya, mungkin ada yang ngadepin Mirza beda sama ngadepin siapa Pak? Noval, sama Alvaro beda lagi, sama Aldi beda lagi ya. Ternyata itu adalah aset ya, murid kita dengan kapasitasnya masing-masing itu adalah aset makhluk yang unik dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Yang kedua, setelah aset ada tantangan. Tantangannya
bagi kita adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang dapat menantang dan memfasilitasi semua gaya belajar murid. Ya, ini adalah tantangannya. Dengan kapasitas murid-murid kita yang beragam, bisa nggak sih saya sebagai seorang guru ini, kita sebagai seorang guru ini memfasilitasi semua gaya belajar yang terdapat pada anak-anak yang berbeda-beda. Selanjutnya ada aksi. Aksinya adalah melakukan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan yang dapat memunculkan kreativitas dan naluri murid. Ya, ini adalah aksinya. Dan terakhir pembelajarannya adalah murid bahagia dalam belajar, kemudian muncul kreativitas, tertantang bernalar kritis sesuai dengan kekuatannya. Jadi kembali lagi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Selanjutnya Pak Said. Nah ini bagiannya kita mulai masuk ke kanvas bagiannya. Jadi dari guru penggerak disediakan Pak Hari ada template-nya. Kalau ini template saya buat lagi sendiri di Canva, tapi sebenarnya dia punya template khusus yang isinya kosong dan kita bisa masukin aja isinya apa gitu ya. Ini adalah tahapan bagja yang pertama, yaitu buat pertanyaan. Pertanyaan saya adalah bagaimana agar murid tertantang untuk mempelajari IPA? Ini adalah pertanyaan yang harus saya jawab. Ya. Nah, selanjutnya tindakan yang bisa dilakukan apa supaya murid tertantang untuk mempelajari IPA? Yang pertama adalah saya harus melakukan pembelajaran yang bervariasi. Kemudian melakukan praktikum sederhana yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Karena kalau praktikumnya susah, anak-anak udahlah. Seringkali anak-anak itu bukan tidak mau, tapi dia biasanya kalau dia nggak bisa, daripada dia pusing udah mengambil untuk mundur. Ketika praktikumnya itu sederhana dan dia bisa melakukan, maka dia akan suka dengan hati melakukan. Berikutnya yang bisa saya lakukan juga adalah mengaitkan pelajaran IPA dengan aktivitas sehari-hari, ya, dengan kegiatan sehari-hari. Dan yang berikutnya mengapresiasi setiap perubahan atau prestasi yang ditunjukkan oleh setiap murid. Ya, sekecil apapun prestasi yang dia buat, maka harus kita beri apresiasi. Misalnya dia sudah mau bekerja dengan kelompok, nggak diem aja, atau sekedar bawa-bawain alat atau apa, itu sebuah prestasi yang dia lakukan. Selanjutnya yang kedua, tahapan bagja yang kedua, A-nya adalah ambil pelajaran. Ya, ambil pelajaran. Pertanyaannya, kegiatan apa yang menantang bagi murid selama pembelajaran IPA? Berikutnya, bagaimana memotivasi murid agar tertarik selama pembelajaran IPA? Dan yang ketiga, hal apa sajakah yang paling mudah diingat murid selama pembelajaran IPA? Nah, tindakan yang bisa saya lakukan adalah yang pertama, meminta murid untuk bermain peran sebagai seorang peneliti. Yang berikutnya, meminta murid menyampaikan pendapat tentang hal apa yang mereka sukai selama penelitian atau praktikum, atau dengan mempresentasikan hasil yang dia peroleh. Salah nggak apa-apa gitu ya. Atau misalnya kalau dalam bentuk harusnya hasilnya asam basa harusnya merah Bu, oh saya tetap biru ya Bu ya. Nah itu kan kenapa bisa biru? Bisa jadi tangan kamu yang basah, atau kamu lupa nama yang larutannya itu apa. Akhirnya anak-anak bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia temui. Nah, yang berikutnya hal yang bisa saya lakukan adalah mendekatkan fenomena IPA dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa sih ada gunung meletus gitu ya? Atau kenapa kamu kalau naik gunung semakin ke atas itu dadanya terasa sesak gitu ya? Nah, itu semuanya bisa dipelajari di IPA. Dan berikutnya mendorong murid untuk mencoba beberapa praktikum sederhana yang bisa dilakukan. Ini tahapan kedua. Yang ketiga adalah gali mimpi. Dan pastinya untuk kebaikan kehidupan diri saya dan murid-murid saya ke depan. Demikian Bapak Ibu Guru presentasi saya pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mendengarkan. Mungkin ada dibuka forum diskusi ya Bu Nur ya. Ya, dipersilakan kepada Bapak Ibu Guru. Silakan, kalau ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan silakan.
Ya Pak Hari, wah. Mana Pak Hari? Ya, baik, terima kasih izin Pak Gubernur. Memang di era teknologi yang canggih ini banyak hal yang bisa kita lakukan dengan fasilitas IT ya. Nah, khusus di IPA ya, itu ada dua pertanyaan sih. Pertama tentang optimalisasi IT itu seberapa besar ya perannya? Karena kan IT itu sekarang hampir masuk di semua pelajaran ya Bu ya, hampir masuk di semua pelajaran dan bisa dimanfaatkan. Nah, kemarin ketika Bu Dewi minta izin kepada kepala sekolah, Pak Hari boleh nggak sesekali kita bawa HP? Saya silakan. Ya, karena sih peraturannya dilarang, tapi untuk keterbukaan dan era, karena fasilitas kita kan terbatas ya. Kalau menggunakan lab komputer pun penyiapannya, keluarin laptopnya lama, nyalainnya lama, belum koneksinya yang trouble kadang-kadang. Jadi kalau penggunaan HP masing-masing, orang tua insya Allah setuju ya buat pembelajaran itu. Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, tadi yang mengatasi anak-anak yang menarik diri karena susah itu buat saya tantangan tersendiri ya, kalau di sebuah pelajaran ya. Kalau dirasa sulit, itu kan ada dan dikaitkan dengan visi-misi Bu Dewi di depan dari segala kesulitan itu seperti apa gitu. Oke, itu sedikit. Ya. Terima kasih Pak Hari atas pertanyaannya. Izin coba menjawab Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah tentang optimalisasi IT ya Pak Hari ya. Optimalisasi IT. Kalau saya berpikir penggunaan IT ini hari ini tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan dengan anak-anak kita yang memang sulit untuk memisahkan mereka. Dan sebagai guru kita harus bisa mencari peluang ya. Ternyata itu bisa jadi peluang untuk memfasilitasi gaya belajar anak yang berbeda-beda ya. Kalau kita lihat di platform-platform pembelajaran itu ada berbagai macam jenis platform yang bisa memfasilitasi beraneka macam tipe anak. Kalau di IPA ada Pet Colorado namanya Pak Hari, itu dia laboratorium virtual. Dia laboratorium virtual, jadi misalnya menghitung gaya itu anak-anak tertentu daripada dia harus ngitung susah udah keburu pusing tapi dengan di Pet Colorado coba kalau saya naikin beban 5 kilo kira-kira gaya yang muncul berapa ya, dan dia bisa melihat secara langsung secara visual. Jadi dengan menggunakan visual juga semakin banyak jenis yang dipakai kan bisa memunculkan capaian pembelajaran yang lebih baik. Yang kedua, yang anak-anak yang menarik diri ketika dia nggak bisa ya, saya melihat beberapa murid ada yang modelnya seperti itu. Ketika dia belajar IPA yang saya jelasin materi-materi IPA yang ada hitung-hitungannya, oh dia semangat, dia tanya, dia mau ngerjain tugas. Tapi ketika udah muncul rumus, baru keluar angkanya, walaupun saya juga nggak jago matematik, nggak bisa ya, sehingga angka udah saya pilih itu yang bulat-bulat. Tapi ternyata mereka udah langsung di kepalanya itu, saya nggak bisa. Sikapnya menjadi berubah ketika dia masuk ke dalam hitung-hitungan. Di situ saya berpikir, oh ini ada tipe anak yang kalau dia nggak bisa, udahlah give up sama sekali. Itu ternyata ada yang seperti itu. Itu Pak Hari mungkin sedikit yang bisa disampaikan. Terima kasih. Bu Sri, monggo silakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi sebenarnya ini apa sih yang harus kita persiapkan minimal untuk mewujudkan tadi. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Sri. Persiapannya Ibu ya. Persiapannya semangat ya. Satu, semangat untuk terus belajar. Mari kasih bocoran. Semangat untuk terus belajar ya. Karena dengan semangat untuk terus belajar,
kemudian bisa mengubah paradigma yang ada dalam pikiran kita. Paradigma yang ada dalam pikiran kita sehingga muncul yang namanya motivasi intrinsik yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita sudah punya motivasi di dalam diri kita, insya Allah halangan sebesar apapun, kesulitan sebesar apapun, tiba-tiba akan muncul idenya, Nah, untuk memunculkan motivasi intrinsik itu caranya ya dengan belajar, dan terus mencari ilmu dan mencari informasi baru. Dan hari ini alhamdulillah kita sebagai seorang guru kadang berpikir pengen deh kuliah gitu ya, S2 supaya dapat ilmu lagi gitu. Ternyata kan tidak sesederhana itu ya, kita harus siapkan budget yang harus bersaing dengan biaya kuliah anak kita gitu ya, atau waktu yang memang susah gitu. Tapi ternyata di Kemdikbud melalui program pendidikan guru penggerak kita difasilitasi untuk belajar. Jadi semangat Bapak Ibu, ayo daftar guru penggerak. Daftar guru penggerak. Kenapa? Belum buka ya? Belum buka, bukan tanggal 11 ya Pak? Tanggal 17 kan? Program guru penggerak angkatan 10. Ya, telah dibuka angkatan 10. Akan tetapi Anda tidak dapat mengikuti pendaftaran program guru penggerak karena alasan berikut. Tidak bisa mendaftar sebagai calon guru penggerak karena alasan berikut: berada di luar jadwal pendaftaran yang telah ditentukan. Perasaan Bekasi tanggal 17. Tidak bisa mendaftar sebagai pemain. Mungkin ditunggu Pak Hari. Ya, ditunggu Pak Hari. Pak Hari gigih banget nih Bu. Gigih banget, sudah 2 kali Pak Hari tertolak. Itu sudah 2 kali tertolak, tapi Pak Hari penasaran tertolaknya itu karena apa? Karena sistemnya Pak Hari ya, karena sistemnya. Telat juga revisi dan ngeklik. Lupa ngeklik ya, ternyata lupa ngeklik itu bahaya. Lupa ngeklik itu berdampak ya. Kalau kita kan secara yang dibuat apa itu sih. Terima kasih. Ya, baik Bu Elida, izin menjawab. Jadi tadi kan visi itu besar banget ya, visi itu besar banget. Dan kita mencoba membreakdownnya dalam prakasa perubahan. Nah, yang saya breakdown itu baru yang di bernalar kritis itu, sehingga breakdownannya tadi di pembelajaran kita yang menantang. Kita bisa juga sama-sama membuat breakdownan yang berakhlak mulia misalnya ya. Berakhlak mulia nanti prakasa perubahannya apalagi bagiannya beda lagi. Berakhlak mulia atau ramah lingkungan nanti bisa bikin lagi prakarsa perubahan. Jadi dari satu visi ini bisa muncul banyak prakarsa perubahan yang bisa dicapai oleh tiap-tiap prakarsa. Itu Bu Elida. Ada lagi Bapak Ibu? Oh Pak Aman, ya boleh Pak. Monggo Pak. Tadi ada kolaborasi ya. Itu tidak tahu beberapa tadi ada kolaborasi pembelajaran. Saya tadi ada kolaborasi dengan kepala sekolah. Mungkinkah ada kolaborasi dengan antar mata pelajaran? Saya beberapa kali memberikan pelajaran ya atau apa multimedia. Jadi ketika belajar misalnya beriman kepada malaikat, kemudian saya bilang begini. Mengapa mereka menciptakan dari cahaya? Coba analis nalar dengan kritis. Bagaimana hubungannya mereka dengan cahaya? Sampai ada pusing itu. Kemudian saya coba menyalakan lampu, terketek. Kenapa mereka menciptakan dari cahaya? Nah, intinya adalah bahwa di situ saya ingin mematchingkan dengan pelajaran fisika. Dan kecepatan saya yang luar biasa gitu kan, sehingga mereka nggak capek-capek. Yang pertama, yang kedua, saya belajar dengan mungkin IPA ya. Saya belajar tentang puasa dikolaborasikan dengan materi IPA, biologi, penelitian tentang pencernaan, bagaimana lambung bla 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 bla. Kemudian di situ ada penalar kritisnya. Kenapa harus perlu puasa? Kenapa orang nggak perlu puasa begini-begini? Kenapa orang puasa begini-begini? Nah, itu terkait dengan kolaborasi pembelajaran. Terima kasih Pak Anam.
pertanyaannya tentang kolaborasi pembelajaran ya, ini merupakan sesuatu yang niscaya dan sebenarnya bisa dilakukan antar mapel apapun ya, apalagi agama dengan IPA ya, sebagaimana kita tahu bahwa orang beragama itu dia juga harus memiliki alasan-alasan logis gitu kan, ya nggak sekedar misalnya ngapain sih kita sholat gitu, belakangnya seperti itu, tapi ternyata kita bisa membuat alasan-alasan logis dari IPA untuk hal tersebut. Ya tadi ya kecepatan cahaya, kita udah jelasin juga ya bahwa di bumi ini kecepatan yang paling cepat itu adalah kecepatannya cahaya. Misalnya kalau ada geluduk itu, sebenarnya petir dengan geluduk itu kan terjadinya bersamaan. Tapi kenapa kamu lihat kilatnya dulu, terus kamu tahu bahwa pas sebentar lagi nih tutup telinga akan ada geluduk gitu. Itu membuktikan bahwa cahaya itu cepat. Dan beberapa pelajaran di agama dengan IPA tetap bisa disinergikan ya Pak Anam. Seperti kemarin kita punur di Idul Adha itu saat pemotong hewan kurban, saya ngambil organ-organ hewannya, mungkin itu sekalian praktik anak-anak belajar berkurban, menyembelih hewan kurban yang baik, keutamaan berkurban. Tapi dari sisi IPA saya mengambil bagian organ tubuhnya, anak-anak bisa melihat. Nah itu adalah bentuk-bentuk kolaborasi yang bisa kita lakukan. Insya Allah dengan pelajaran lain maupun lain pun bisa dikolaborasikan. Itu Pak Anam. Cukup Bapak Ibu Guru? Cukup ya. Alhamdulillah. Terakhir satu lagi Bapak Ibu minta masukannya, atau kita mencoba membuat misi kita atau visi kita melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya print ya. Nanti bisa di copy lebih banyak, ini bisa buat arsip sekolah juga ya Pak Hadi ya. Saya meminta Bapak Ibu Guru untuk melengkapi kalimat umpan. Ya, saya kemarin itu kalimat umpan tuh apa terus ya, kosong, kalimat kosong dengan sungguh-sungguh sepenuh hati dan pikiran, sehingga tersusun sebuah paragraf utuh yang dapat menggambarkan visi tentang murid dan sekolah yang Bapak Ibu idam-idamkan. Sebuah sekolah yang berpihak pada murid dan menuntun murid mengejawantahkan profil pelajar Pancasila. Jadi saya akan membagikan kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Mungkin bisa dibacakan sedikit ya Bapak Ibu. Saya memimpikan murid-murid yang jawab kapan yang belum? Oh sekarang. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah saya mengutamakan titik-titik. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk, dan saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa ini adalah pertanyaan yang meminta Bapak Ibu Guru untuk menuliskan melengkapi ya. Baik, cukup ya Bu Nur ya. Dikerjakan dulu. Ya, nanti saya fotokopi lagi. Saya fotokopi dulu ya. Sebentar. Simpulan sih.